Halo guys, di sini saya akan membahas tentang filosofi koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah kumpulan orang yang mencerdaskan. Berangkat dari kumpulan orang yang mencerdaskan, koperasi setidaknya harus mampu menjawab 3 pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana? Mulai dari pertanyaan apa itu koperasi? Koperasi adalah kumpulan orang yang setidaknya memiliki 3 karakter. Sukarela, mandiri, dan setara. Adapun alasan mereka mau berkumpul secara sukarela adalah mereka memiliki permasalahan atau kepentingan yang sama. Contoh, ada banyak petani bawang yang kesulitan dalam menjual bawangnya. Dengan latar belakang yang sama, yaitu kesulitan dalam menjual hasil panennya, mereka berkumpul mendirikan koperasi. Dalam jumlah kecil, mungkin perusahaan besar tidak berminat, namun ketika mereka sudah berkumpul dalam wadah koperasi dan menghasilkan bertonton bawang, maka mereka memiliki daya tawar kepada perusahaan besar, sehingga kebutuhan mendistribusikan hasil panen bawang mereka mendapatkan solusi. Kembali kepada kumpulan orang yang berkumpul secara sukarela. Apa itu sukarela? Sukarela adalah asalkan kamu suka dan saya rela. Asalkan kamu suka terhadap koperasi dan saya rela menerima kamu menjadi anggota koperasi. Dan sukarela inilah yang menjadi prinsip koperasi yang pertama, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Selanjutnya, kumpulan orang ini memiliki kemandirian, yaitu kemandirian dalam pengelolaan koperasi, juga kemandirian dalam permodalan. Dan kemandirian inilah yang menjadi prinsip koperasi yang kelima, yaitu kemandirian. Selanjutnya, kumpulan orang ini memandang satu sama lain adalah setara. Tidak ada gap antara si kaya dan si miskin, si bodoh dan si pintar, yang kaya menolong yang miskin, yang pintar mengajari yang bodoh. Semua dipandang setara. Setara dalam pelayanan, setara dalam memberikan suara. Kesetaraan ini juga menjadi pondasi penting untuk mengelola koperasi secara demokratis. Tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan 1-2 orang. Dan pengelolaan secara demokratis inilah yang menjadi prinsip koperasi yang ketiga, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara demokratis. Lanjut pada pertanyaan mengapa harus berkoperasi? Maka jawabannya, untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan. Aspirasi dan kebutuhan dalam hal apa? Aspirasi dan kebutuhan dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi, sosial, dan budaya merupakan nilai tambah bagi orang yang berkoperasi. Idealnya ada perbedaan seorang sebelum dan sesudah berkoperasi. Misalkan, ada seorang pedagang. Dulu saya sering kekurangan modal untuk usaha saya. Berkat bergabung dengan koperasi, modal usaha saya tercukupi. Saya seorang petani. Dulu saya sangat kesulitan dalam mendapatkan pupuk, sehingga menyebabkan gagal panen. Berkat berkoperasi, sekarang saya mudah mendapatkan pupuk karena koperasi bermitra dengan perusahaan pupuk. Selanjutnya pertanyaan bagaimana? Bagaimana cara memenuhi aspirasi dan kebutuhan kumpulan orang ini? Maka jawabannya melalui badan usaha. Sebuah badan usaha yang mereka miliki bersama, yang mereka kendalikan secara demokratis, dan badan usaha itu adalah koperasi. Sekali lagi, karena koperasi adalah kumpulan orang, maka yang dibangun pertama kali adalah orangnya. Melalui apa? Melalui pendidikan. Contoh, saya adalah pelaku usaha mikro yang kesulitan memasarkan produk jualan saya. Karena saya ikut pelatihan digital marketing yang dilakukan oleh koperasi, sekarang saya bisa menjual produk-produk saya secara online. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun SDM koperasi. Dan pendidikan inilah yang menjadi prinsip koperasi yang keenam, yaitu pendidikan perkoperasian. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang lain akan kita bahas di kesempatan yang lain. Dan di sini saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Irsyad. Beliau adalah Ketua Dekopinda Kabupaten Banyumas, yang telah mencerahkan saya memahami apa itu koperasi. See you next time.